memahami ya, karbohidrat ini ada yang sederhana yang kita sebut dengan monosakarida ya, terjadi hanya 1 unit. Kalau kita belajar polimer seperti monomernya begitu ya. Oke, monosakarida. Monosakarida sudah tidak bisa dihidrolisis, tidak bisa dipecah lagi menjadi senyawa yang lebih kecil gitu ya. Itu namanya monosakarida. Nanti kita akan bahas jenis-jenis monosakarida. Jadi hanya 1 unit. Ya, 1 unit sakarida jadi disebut monosakarida. Nah, ya ini tidak dapat dihidrolisis, ini dicatat ya. Nanti gula sederhananya apa nanti kita lihat contohnya. Kemudian jika hanya terdiri dari 2 unit, 2 satuan, nanti akan ada disakarida. Disakarida. Kalau terdiri dari sekitar 10 ya, namanya oligosakarida. Ya. Dan yang polimer, yang polisakarida yang terdiri dari banyak satuan ya, bisa ratusan ya, maka disebut polisakarida. Nah, mari kita sekarang kita lihat satu persatu. Di sini disebutkan bahwa karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Nah, berarti nanti akan ada banyak gugus hidroksi. Di sini tertulis polihidroksi, berarti banyak gugus OH. Ya. Kemudian ada aldehid. Nah, atau polihidroksiketon, OH-nya banyak ya, dan gugus ke keton. Oke. Nah, mari kita sekarang lihat ya beberapa jenis monosakarida yang layak ya mahasiswa. Karena monosakaridanya banyak sekali ya di bidang karbohidrat itu. Di bidang karbohidrat itu nanti monosakarida jenisnya banyak. Ya. Oke, tapi kalian mengenal glukosa, karbonnya 6 ini ya. Glukosa ya, manis ya rasanya. Fruktosa ya. Fruktosa juga monosakarida penting ya, di bidang industri kimia maupun di bidang metabolisme ya, bidang metabolisme ya. Jadi ada glukosa, perhatikan ada gugus CHO, berarti aldehid ya. Jadi glukosa ini gugus aldehid ya, aldehid. Nah, polihidroksi ya tadi, coba 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 karbon, yang 5 karbon memiliki gugus OH. Yang 1, karena aldehid itu selalu di karbon nomor 1 ya, gugusnya aldehid. Jadi glukosa adalah polihidroksialdehid ya, termasuk dalam polihidroksi aldehid. Nah, kalau fruktosa, perhatikan ini ada gugus keton. Gugus keton. Maka fruktosa adalah satu jenis polihidroksi keton. Masih ada namanya galaktosa. Nah, apa toh bedanya ini?
Ini semua rumusnya C6H12O6 ya, baik glukosa maupun fruktosa maupun galaktosa. Kalau Anda lihat, ini hanya berbeda di ini. Kalau glukosa ini kanan, kiri, kanan, kanan. Nah, ini ke kiri. Ini apa? Kanan, kiri, kiri. Nah, berbedanya di sini. Apa beda atau Bu? Beda. Ini secara struktur 3 dimensi berbeda. Jadi nanti kalau ada struktur seperti ini, kalau mencontoh untuk menulis ya, misalnya membuat tulisan, membuat penelitian, membuat tinjauan pustaka, jangan dibalik-balik, sama saja. Tidak, ini sebenarnya kalau dipelajari satu pertemuan sendiri ya, untuk membahas tentang struktur karbohidrat ini perlu waktu sekitar 1 kali pertemuan minimal ya, tetapi karena waktunya terbatas, saya beritahu ini kalau nulis pokoknya jangan dibalik-balik. Karena ini ada aturannya. Ada aturan menulisnya ya. Oke, nanti di bagian berikutnya akan Anda dapatkan bahwa yang struktur yang seperti ini disebut proyeksi Freezer ya. Cuma ada karbonnya yang di silang ini, di persilangan tidak ditulis. Ini proyeksi Freezer, nanti saya akan terangkan sedikit ya, proyeksi Freezer. Jadi yang karbon-karbon kok yang ujung tidak dikasih silang saja, tidak, nanti saya terangkan pula ya. Jadi ini namanya yang ini yang ada silangan karbonnya ini tidak tertulis, ini disebut proyeksi Freezer. Dan ingat, jangan memindah-mindah. Kalau di literatur tertulis OH kanan, ya tulis di kanan. Jangan kemudian dipindah ke kiri. Perhatikan, glukosa dan galaktosa itu hanya berbeda pada karbon nomor 1, 2, 3, 4. Karbon nomor 4 ya. Karbon nomor 4 OH-nya yang galaktosa di sebelah kiri ini nulisnya. Yang glukosa sebelah kanan. Nah ini sebenarnya struktur 3 dimensi, ke kanan dan ke kiri itu nanti posisinya sudah berbeda. Mirip-mirip dengan kaki kanan dan kaki kiri, jangan dirubah-rubah. Apa mau kalian pakai sepatu kanan, pakai kaki kanan pakai sepatu kiri gitu kan, enggak bisa ya. Oke. Nah, ini kok enggak kelihatan yang bawah namanya apa. Jadi ini yang karbonnya 6 itu yang terkenal ini. Jadi glukosa manis ya, fruktosa lebih manis dari glukosa, kemudian ada galaktosa, gula susu gitu ya. Nah ini yang karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, ini ada yang karbonnya 5, ada ribosa ya, sering ketemu di metabolisme tanaman gitu ya. Oke, silahkan untuk dibaca ya. Sebenarnya kalau di buku teksnya karbohidrat ini tebal sekali materinya. Ini hanya saya ringkas saja. Nah, saya akan perkenalkan proyeksi Freezer. Jadi begini, ada yang namanya karbon stereogenik. Karbon stereogenik itu maksudnya apa toh? Itu model molekul saya itu tertinggal di kampus. Model molekul ya. Jadi begini, karbon yang ini, yang di sini, karbon yang ini ya, karbon yang ini perhatikan, dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, apa ya Bu? Iya, ini mengikat H, ini mengikat gugus COH, mengikat gugus OH, mengikat gugus CH2OH. Jadi 4 gugus ini berbeda. Maka karbon seperti ini ya, karbon yang mengikat gugus yang 4-4-nya beda, itu disebut karbon stereogenik. Ya. Jelas definisinya karbon stereogenik? Nanti jika kalian
bekerja untuk apa? Bekerja ya, bekerja. Kemudian pekerjaannya terkait sama karbohidrat, barangkali akan ketemu materi ini, sehingga sudah mengerti ya. Ya kalau bekerja di bidang perminyakan jarang akan ketemu karbon stereogenik. Tapi ini kan mata kuliah dasar ya. Dasar-dasar kita berikan, ya tidak kemudian semua akan ketemu di kehidupan mendatang ya. Nah, oke ya. Tapi kan enggak tahu, Anda nanti mau bekerja di mana, banyak yang belum tahu sampai sekarang. Nah ini diberikan makanya ya. Jadi yang karbon stereogenik disebut pula ya, istilah lainnya karbon chiral. Ya, karbon chiral. Ada pula yang memberi istilah karbon asimetris. Ya. Nah, perhatikan untuk yang karbon asimetris pada proyeksi Fischer ya. Pada proyeksi Fischer ini tidak dituliskan. Ya. Jadi ini sekira. Ya. Jadi ini diberi tanda silang gini ya, silang. Nah, karbon yang chiral tidak tertulis ya. Itu aturan proyeksi Fischer ya. Pertama ya, di sini silahkan dibaca, C karbon stereogenik dihilangkan dan hanya dinyatakan sebagai titik silang dari garis datar dan garis tegak. Ya, garis datar menghubungkan pusat stereogenik dengan gugus yang menjulur ke atas bidang kertas. Ya, oke. Jadi ini empat gugus yang terikat ini kan membentuk ruang, mirip-mirip dengan yang pernah kita sampaikan itu. Jadi nanti kalau ini kan ada ke atas, ini ke depan gitu ya. Ini ke belakang. Ya. Kemudian ini satu lagi. Ya. Oke, jadi ini strukturnya 3 dimensi ya, 3 dimensi membentuk ruang. Gugusnya A, B, C, D. Nah, karbon yang ditulis, yang garis lurus itu nempel pada kertas ya. Kalau yang tebal itu ke depan kertas, kalau yang titik-titik ke belakang kertas. Ya, makanya kan 3 dimensi ya. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas, Bu. Ini C asimetris. Ya. Nah, ini dicontohkan dulu untuk yang sederhana. Bu, yang CH2OH apa tidak chiral? Tidaklah. Coba kita lihat. CH2OH berarti ada 2 atom H. Nah, ada yang sama toh? Yang sana R ya, besar sekali ya. Nah, ini kan 2 ini sama, yang CH2OH ini ya. Nah, jadi C yang CH2OH tidak chiral karena mengandung 2 atom H yang sama. Nah, kalau yang diikat itu 4-4-nya beda, maka akan membentuk struktur 3 dimensi dan istilahnya asimetris. Nah, nanti akan punya bayangannya kalau mengikat 4 gugus yang berbeda. Nanti kalau dipindah ya, tadi makanya saya tidak menyarankan Anda tidak memindah, karena kalau misalnya salah satu itu gugus dipindahkan, OH ini dipindah ke kiri, maka akan menjadi bayangan cerminnya. Seperti kaki kanan, bayangan cerminnya kaki kiri. Tangan kanan, bayangan cerminnya apa tadi saya ngomong? Tangan ya, tangan kanan, bayangan cerminnya tangan kiri. Coba kita. Ya. Sama toh, tangan kita ini punya 5 jari. Ya, tapi kan tangan kanan sama tangan kiri beda. Coba kalau jempolnya tangan kiri Anda pindahkan ke ini, ke apa? Ke apa ini? Yang cilik ini namanya apa? Jari apa ini namanya? Lupa itu. Kelingking, Bu. Kelingking kan jadi nggak boleh toh ya. Mau kok.
Sama, molekul juga begitu. Molekul yang asimetris itu jangan dipindah-pindahkan. Karena menjadi berbeda molekulnya nanti. Rumus kimianya tetap sama. Strukturnya tetap sama. Tetapi secara 3 dimensi akan beda. Jelaskah? Jelas. Contoh benda kiral ya. Benda asimetrik adalah ini. Tangan kanan sama tangan kiri. Telinga kanan sama telinga kiri, kaki kanan, kaki kiri. Pokoknya semua benda yang merupakan atau memiliki bayangan cermin. Ini disebut benda kiral. Molekul juga ada yang seperti ini. Rumus kimianya sama, rumus strukturnya sama. Yang beda adalah apa? Susunan ruangnya. Saya gambarkan sekarang yang mudah saja ya. Di layar berikutnya aja. Untuk ada tulisan apa ini? Enggak ada. Nah, begini, saya tuliskan contoh ya. Contoh kok bayangan cermin toh Bu? Iya. Jadi molekul ini, misalnya ini A, B, C, D ya. Nah, ini nanti bayangan cerminnya adalah ini. Nah, ya, jadi dalam menulis ini jangan dibalik-balik. Makanya misalnya menulisnya begini, ya, A, B, C, D. Jangan dibalik-balik karena nanti nggak jadi bayangan cerminnya lagi, ya, A, B, C, D. Kalau dibalik nanti tidak akan jadi bayangan cerminnya lagi. Nah, itu senyawa kiral itu seperti ini. Senyawa yang memiliki bayangan cermin. Jadi hanya dirubah, ya. Tadi kalau kanan dirubah ke kiri itu akan menjadi bayangan cerminnya. Maka itu dua senyawa yang berbeda. Seperti kaki kanan dengan kaki kiri. Kemudian aturan berikutnya, gugus yang paling berprioritas, ya, paling berprioritas itu tadi kalau glukosa adalah aldehid ya. Aldehid kan prioritasnya lebih tinggi daripada alkohol, maka aldehid ditulis di ujung paling atas. Ya, jadi ujung paling atas adalah karbon nomor 1. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Perpotongan garis horizontal dan vertikal itu adalah merupakan ya, titik potong ini merupakan karbon yang kiral, karbon yang asimetris. Ya, ini contohnya. Ya. Nah, ini. Ya, jadi ini karbon kiral, karbon yang pada persilangan ini tidak ditulis. Ini adalah karbon kiral. C kiral atau C stereogenik atau C asimetrik. Perjanjiannya seperti ini, yang horizontal ke arah pembaca itu berarti mendekati pembaca ke arah depan ya. Kemudian yang vertikal yang menjauhi, jadi di belakang kertas gitu ya. Kan ada 4 gugus ya, yang 2 ke depan, yang 2 ke belakang. Dengan sudut sesuai dengan sudutnya, misalnya 106, 110 gitu ya. Jelas mengenai proyeksi Fischer? Proyeksi Fischer? Mahasiswa kalau nanti baca karbohidrat itu akan sering ketemu proyeksi Fischer. Lah, ini namanya proyeksi Fischer yang tadi belum saya jelaskan. Karbonnya 6 ya, ini si glukosa ini. Karbonnya 6, gugus aldehid lebih berprioritas dibandingkan gugus alkohol. Maka gugus aldehidnya ditaruh di paling atas. Atau ini merupakan karbon nomor 1. Nah, berarti aldehid punya karbon kiral berapa?
Tidak semua kiral, berarti ada berapa Mas, Mbak? 4, Bu. Ada berapa? Sekiralnya ada berapa? Sekiralnya 4, Bu. berapa, Mbak? Halo. 4, Bu. 4, Bu, 4 ya, bisa dilihat. Yang di sila nggak ada karbonnya ini merupakan karbon kiral. Ya. Oke. Nah, jadi nanti si molekul glukosa ini akan punya isomer ruang ya. Isomer ruangnya 16. Ya. Jumlah isomer ruang ya, isomer ruang bukan struktural. Urutannya sama seperti ini sama. Cuma nanti posisinya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri itu sudah akan berbeda senyawanya ya. Isomer ruangnya adalah 2 pangkat sekiralnya. Sekiralnya 4, berarti 2 pangkat 4. Jadi molekul glukosa itu nanti akan punya isomer ruang sebanyak 16. Jadi 16. Ada 16 senyawa dengan struktur yang sama dengan glukosa, tetapi dia berbeda penataan secara ruang. Jumlahnya nanti ada 16. Apakah jelas? Halo? Jelas, Bu. Nah, nanti kalau kalian di buku Fessenden tertulis 16 nyawa ya. Di buku Fessenden jilid 2 di bab tentang karbohidrat itu dituliskan semua isomernya glukosa. Galaktosa adalah isomer dari glukosa. Bu, kok ada tulisan D? Oke. D ya. D itu adalah sebuah perjanjian bahwa karbon nomor 6 yang paling jauh, karbon nomor 6 itu OH-nya nanti di sebelah kanan nulisnya. Ya, yang D besar, nanti akan ada D kecil, beda lagi itu ya. Ya, karbohidrat kalau Anda nanti kuliah di S2 pangan, nanti sak mata kuliah sendiri atau malah mungkin 2 mata kuliah ya, yang hanya ngurusi karbohidrat. Ngurusi struktur 3 dimensinya aja sudah banyak pertemuan kalau mau dibahas lebih detail ya. Jadi D besar itu menunjukkan, silakan dicatat ya, saya tidak nulis di modul, menunjukkan bahwa OH, gugus OH yang di karbon paling jauh dari nomor 1 ya nomor 6 ya. Di karbon nomor 6 itu nanti ke kanan, nulisnya ke kanan. Karena kalau ke kiri juga sudah beda lagi. Jadi yang karbon nomor 6 OH-nya tertulis ke kanan. Di apa istilahnya? Di proyeksi Fischer ya, itu di sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri kan nanti beda lagi. Jadi nanti akan 16 ini yang D itu ada 8, yang awalannya D itu ada 8. Nanti satunya awalannya L. Ya, L besar ya. L ini tidak ada, nanti ada ceritanya sendiri, yang D kecil sama L kecil itu nanti ada cerita sendiri. Ya. Ini dextro, ini levo. Tulisannya D kecil sama L kecil, itu singkatan dari dextro dan levo. Kalau D besar dan L besar itu terkait penulisan proyeksi Fischer. Nanti OH yang karbon paling jauh dari karbon-karbon ini nulisnya ke kanan. Ya. Jadi nanti akan ada isomer D itu ada 8 ya. Yang L itu ada 8. Jadi jumlah total ada 16 isomer. Ya toh ini kan karbon yang kiral ini kan ada 4 toh ini. Tinggal ini dibalik-balik kan ada 8.
ya toh? Karbon nomor 1 saya balik, ya toh? Kemudian karbon nomor 2 saya balik, yang lain enggak boleh. Nomor 3 saya balik, karbon yang lain tetap. Karbon nomor 4 saya balik, yang lain tetap. Berarti akan ada berapa? Ada 8 nanti totalnya. Ya, ada totalnya ada 8. Masing-masing merupakan bayangan cerminnya. Sepasang ada 4. Jadi sepasang dari yang ini dibalik, sepasang dari yang ini dibalik, sepasang dari yang ini dibalik, sepasang dengan ini dibalik. Jadi ada 8. Jadi totalnya ada 16. Oke, gitu ya, proyeksi. Ini yang saya terangkan hanya glukosa. Ada pertanyaan dulu? Belum ya, jadi baru ngurus proyeksi. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Beberapa monosakarida yang lazim. Kok cuma ini? Kayaknya tulisan saya lebih panjang, tapi mungkin ada yang terhapus. Oke. Ini yang ketemu sehari-hari maksudnya ya. Monosakarida yang ketemu kita sehari-hari itu glukosa, gula darah ya. Jadi kalau kita makan nasi nanti akan dipecah oleh enzim-enzim yang bekerja dalam tubuh kita, mulai dari enzim di mulut sampai enzim yang ada di lambung ya, akan dihidrolisis menjadi gula terkecil yaitu glukosa ya, hanya terdiri dari 1 unit. Nah, itu yang akan beredar di darah kita adalah glukosa. Maka disebut gula darah. Kalau tes gula mestinya kadar glukosa gitu ya. Iya toh? Mana ada istilah kadar galaktosa ya. Enggak ada istilah kadar fruktosa ya. Yang ada adalah kadar glukosa. Kemudian fruktosa. Sama-sama karbonnya 6, hanya beda gugus ya tadi di slide yang depan. Glukosa gugusnya aldehid, fruktosa gugusnya keton. Nah, fruktosa itu gula paling manis. Nanti di industri gula ada indeks kemanisan. Ya, akan ada indeksnya. Untuk mengukur seberapa manisnya suatu gula itu ada indeksnya. Ya. Jadi hebat juga toh ilmu gula ini, ada akademi gula ya di PT Perkebunan itu, pegawainya di kuliah ya untuk bidang pergulaan ya. Sudah menjadi satu buah keilmuan ya, ilmu tentang gula gitu ya. Nah, ini ya, jadi nanti di industri kimia, di industri gula akan ada reaksi glukosa menjadi fruktosa, namanya isomerisasi. Ya, glukosa akan dirubah menjadi fruktosa. Kenapa? Bendanya sama kok ya, tetapi fruktosanya lebih manis. Nah, nanti bisa dipandu, dikatalisis oleh enzim isomerase. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Nggak tertarik juga ya masalah gula ya mahasiswa, diem aja dari tadi. Ya, ini monosakarida yang penting ya, yang ketemukan. Kemudian monosakarida sendiri, ya, ini baru monosakarida loh ya, baru monosakarida saja sudah banyak sekali yang harus dipelajari. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah karbon per unitnya. Ya. Jadi kalau karbonnya 3, nanti jenisnya triosa. Jadi pakai osa gitu ya. Triosa. Kalau 4 namanya tetraosa. Kalau 5
pentosa. Kalau 6 heksosa. Itu kalau berdasarkan jumlah karbon. Ada pula yang menggolongkan berdasarkan gugusnya. Itu seperti tadi sudah saya jelaskan. Kalau gugusnya aldehid namanya golongan aldosa. Kalau gugusnya keton digolongkan ke dalam ketosa. Maka kita bisa menggabung dari dua penggolongan ini. Kalau karbonnya 6, gugusnya aldehid namanya aldoheksosa, gitu. Gugusnya aldehid terdiri dari 6 karbon. Itu contohnya glukosa. Jadi glukosa masuk golongan aldoheksosa. Kemudian ada penyesuaian, ya ini ketosa itu biasanya disebut pula dengan akhiran ulosa, jadi bukan ketosa lagi gitu ya. Sehingga fruktosa itu punya 6 karbon dan gugusnya ketosa. Ketosa itu ulosa, berarti heksulosa. Terdiri dari 6 karbon dan merupakan senyawa dengan gugus keton. Ya. Oke, lanjut ya, nggak ada yang tanya kok ya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian depan ya. Nanti akan ada deret D ya. Deret D, saya ulang sedikit, deret D itu jika gugus hidroksil pada karbon kiral terjauh. Saya tadi agak keliru ya, ternyata karbon kiral terjauh, bukan karbon terjauh ya, ke kanan. Coba, karbon kiral terjauh kan ini. Ini kan karbon nomor 1. Karbon kiral terjauhnya ya yang ini ya, yang ini, ke kanan. Ya, ini deret D. Nanti kalau dipindah ke kiri ya, ini deret L. Ya, ini hanya perjanjiannya menurut proyeksi Fischer ya. Nanti akan ada deret D dan deret L. Nah, ini namanya liksosa, ribosa ya. Ini ada di metabolisme tanaman atau metabolisme gitu aja ya, dalam sistem hidup dalam. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti ini ada berapa isomer? Karbon kiralnya berapa ini? Liksosa. C kiralnya ada berapa? 3. Berarti nanti isomernya 2/3 sama dengan 8. Ya, ini baru tertulis berapa? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Ini baru separuh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dari tadi kan kita menulisnya dalam struktur rantai terbuka. Struktur ini strukturnya rantai terbuka. Nah, suatu keajaiban dari sakarida adalah bisa dituliskan dalam struktur rantai terbuka dan bisa dituliskan dalam struktur rantai tertutup. Itu tetap merupakan senyawa yang sama. Padahal kalau kita belajar tata nama dulu, siklo dan tidak siklo itu 2 senyawa yang berbeda. Misalnya sikloheksana dengan heksana itu 2 senyawa yang berbeda. Nah, hanya di karbohidrat itu tidak. Jadi satu senyawa bisa berada dalam bentuk rantai terbuka dan bisa dalam bentuk rantai tertutup. Ilmu karbohidratnya mengatakan begitu, saya nggak berani melawan ya. Oke. Nah, kok bisa ya si karbohidrat ini kok membentuk rantai tertutup gitu ya. Nah, maka di sini saya berikan siklisasi, pembentukan rantai tertutup dari suatu
karbohidrat. Ya, ini analoginya adalah seperti ini. Di saat kita belajar aldehid keton itu ada reaksi ini. Kalau aldehid bereaksi dengan alkohol, ya, ini kan senyawa dengan gugus aldehid ya. Ini sudah ada di aldehid. Ya, kalau alkohol dan aldehid bereaksi, ya ini masih reaksi umum dulu ya. Aldehid bereaksi dengan alkohol, maka akan membentuk senyawa baru karena ini akan mengadisi ikatan rangkap. Ya, ini akan mengadisi ikatan rangkap. Ya, O-nya si siapa? Alkohol akan nempel pada O-nya ya, O-nya nempel pada karbonnya aldehid, hanya ini akan nempel pada O-nya. Ya. Oke, jadi O, R aksen tuh ini. Nah, ini. O, R aksen. Kemudian hanya itu yang nambah, kan CH-nya ini tetap, berarti ini yang baru. O, R aksen. Hanya pada alkohol nempel pada O-nya aldehid. Nah, jika suatu senyawa memiliki karbon yang punya gugus alkohol sekaligus gugus alkoksi, OR ya, alkoksi toh, alkil oksi ya. Nah, ini sekaligus senyawa ini digolongkan menjadi suatu hemiasetal. Hemiasetal ya. Oke. Nah, analoginya adalah glukosa tadi punya gugus aldehid pada karbon nomor 1 dan juga gugus hidroksil pada karbon nomor 2, 3, 4, dan 5. Maka gugus aldehid bisa bereaksi dengan gugus alkohol pada karbon nomor 2, nomor 3, nomor 4, ataupun nomor 5. Nah, berarti ini si CHO aldehid ya ini ya. Aldehid ini bisa bereaksi dengan OH pada karbon nomor 4, yang umum terjadi adalah karbon nomor 4 atau karbon nomor 5. Ya. Jadi nanti waktu bereaksi akan menghasilkan rantai tertutup. Karena ini pada rantai karbon yang sama. Kalau yang tadi analog tadi kan reaksi umumnya kan dua senyawa yang berbeda. Alkohol sendiri, aldehid sendiri, dua senyawa yang berbeda. Kalau ini dalam senyawa itu sendiri, gugus aldehid dan alkohol pada senyawa yang sama, maka akan menghasilkan senyawa baru yang berupa cincin, bentuk lingkaran toh ya. Nah, kalau aldehidnya bereaksi dengan karbon nomor 4, nanti cincinnya menjadi 5 anggota. Ya. Kalau aldehid bereaksi dengan karbon nomor 5, maka akan terbentuk cincin 6 anggota. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini sudah saya tuliskan dalam bentuk belok-belok kalau ini ya. Karena mau membentuk cincin. Nah, tadi kan proyeksi Fischer-nya ditulis dalam bentuk garis lurus dari atas ke bawah. Sekarang tidak ya. Nah, ini tapi ini sama saja. Kita lihat ya, aldehid. Ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya. Saya akan memasangkan karbon nomor 1 bereaksi dengan karbon nomor 5. Kayaknya di modul ini saya tidak menulis yang ke karbon nomor 4 ya. Mahasiswa bisa membaca buku ya.
siklisasi glukosa antara karbon 1 dan karbon 4 gitu ya nanti. Nah, mari kita lihat. Gugus OH-nya si alkohol ini akan mengikat karbon pada gugus aldehid. Kalau O-nya mengikat karbon dari aldehid, maka atom H-nya harus dilepas. Ya. Kalau enggak nanti tidak sesuai aturan Lewis ya. Oke, mari kita lihat. O-nya mengikat karbon nomor 1 ini. Jadi ini. Jadi ini ikatan barunya ini. Ya, kemudian hanya lepas. Coba perhatikan CO, ini CO ikatan rangkap, sekarang berubah menjadi OH, ikatan tunggal. Ya. Jadi CO rangkapnya berubah menjadi COH, tunggal. Nah, senyawa ini kan senyawa 3 dimensi dan kaku. Ya. Nah, CO berubah menjadi COH, itu nanti bisa OH-nya di bawah segi 6 ini. Kalau ini saya, ini ya, kalau ini saya anggap ini segi 6-nya ini ya, yang saya pegang, ya, perhatikan. Yang saya pegang, ini, anggap saja ini segi 6, maka OH-nya itu bisa ke bawah. Ini, pulpen saya ini anggap saja OH yang ke bawah. Nah, yang sebelah kanan ini bisa saja OH-nya ada di atas bidang segi 6-nya, ke atas. Nah, ini kan dua senyawa yang berbeda. Ini sudah struktur lagi tambahan. Karena apa? Kalau ini saya puter kan pecah semua ya. Si papan ini yang warna hitam ini segi 6 ini. Kalau saya puter ya rusak. Nah, makanya ke atas dan ke bawah ya, ke atas dan ke bawah itu sudah dua senyawa yang berbeda secara struktur 3 dimensi. Strukturnya tok sama, tapi 3 dimensinya lah yang berbeda. Ya. Nah, kalau hanya berbeda pada ini ke bawah sama itu ke atas, itu namanya diastereoisomer. Nambah lagi ilmunya. Enggak perlu terlalu dihafal, tetapi ya tahulah ya. Ya. Ini dua-duanya ini D-glukosa, dua-duanya D-glukosa. Ya, dua-dua senyawa ini namanya D-glukosa sama. Sekarang ada tambahan lagi. Namanya, kalau ke bawah diberi simbol alfa. Ya. Jadi ini adalah alfa D-glukosa. Kalau yang ini Bu, kalau ini OH-nya ke atas, namanya beta D-glukosa. Dua senyawa dengan merupakan isomer yang berbeda. Adakah pertanyaan? Ya, jadi glukosa kalau dituliskan dalam bentuk rantai tertutup seperti ini, gugus aldehidnya hilang ya, berubah menjadi ini. Tapi ada ROR seperti ether ya. Jadi glukosa bisa ditulis dalam bentuk rantai terbuka, bisa ditulis dalam bentuk rantai tertutup. Ada pertanyaan? Nah, glukosa tadi bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih simpel seperti ini. Cuma segi 6 saja ya. Nah, tapi O-nya tetap harus ditulis. Namanya rumus Howard ini ya. Rumus Howard untuk menggambarkan glukosa. Nah, perjanjiannya adalah CH2OH-nya ditaruhnya di atas. Kalau L ditaruhnya di bawah. Ini artinya di bawah molekul. Kalau ini segi 6-nya, dia ke bawah. CH2O-nya, CH2OH-nya. Kalau yang D itu ke atas, begini. Di atasnya.
Nah, atom hidrogen maupun OH-nya, atom hidrogennya tidak ditampakkan ya, tidak ditampakkan. Oke. Nah, sehingga kalau pakai rumus Haworth tadi, ini seperti ini, nulisnya seperti ini. Jadi karbonnya tidak tampak ya, karbonnya tidak ditampakkan ya, karbonnya tidak ditampakkan. Nah, gugusnya ya, gugus OH-nya ini kalau ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Tadi gimana? Kalau ke kanan, jadi ini ke bawah ya. Kalau ke kiri, oh nggak ada ya, nggak ada aturannya. Oke. Ini ya, ini rumus Haworth. Jadi kalau Anda biasa menuliskan glukosa itu hanya begini, biasanya kan dia tidak mau tahu itu rumus dari mana toh ya. Nah, sekarang sudah tahu bahwa ini sebenarnya adalah rumusnya Haworth yang menciptakan rumus ini pertama kali adalah Haworth. Ya, ini ya sebuah perjanjian pula ya. Nah, sekali lagi jangan memindah-mindahkan. Kalau ditulis ke atas, ya ditulis ke atas. Kalau ke bawah, ya ke bawah. Itu karena agar tidak salah secara 3 dimensi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi ini memang saya terangkan langsung karena ini struktur 3 dimensi ya, yang mahasiswa dulu belum mendapatkannya. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya memang di bidang di sewaktu kuliah S1 Anda nanti ya tidak mungkin terlalu detail seperti ini menuju ke atasnya. Tapi ini menurut saya merupakan bekal, ya siapa tahu nanti ada yang bekerja di bidang karbohidrat atau bekerja di bidang pangan atau kedokteran. Kalau yang seperti ribosa dan sebagainya tadi, kalau mahasiswa kedokteran itu berkaitan, sering menemui senyawa-senyawa itu. Tentunya nanti akan lebih detail, ini hanya dasar ya. Kalau kemudian melanjutkan studi ke bidang pangan, tidak akan terlepas dari kajian karbohidrat. Sehingga mahasiswa paling tidak pernah tahu ya, sehingga nanti tetap harus belajar lagi, wong ini hanya sederhana. Tetap harus belajar lagi mendalaminya ya, jika kemudian bekerja dengan senyawa ini. Kalau yang tidak, ya jangan kemudian misal, tahu gitu nggak belajar. Ini mata kuliah dasar ya. Jadi memang materinya luas gitu ya, luas. Ada pertanyaan dulu? Menulis glukosa dengan rumus Haworth ya. Oke. Diikuti saja deh. Ya. Jangan membalik-balik gitu ya. Jadi sebenarnya materinya itu saya pangkas sebegitu hebat ya, karena kalau luring biasanya saya sudah terengah-engah kalau materi karbohidrat itu pasti nanti di minggu depan sana sebelum UTS saja baru sampai. Nah, dengan metode daring kok lebih efektif ya, ternyata mahasiswa bisa baca dulu sehingga saya sering bisa kuliah dengan lebih cepat. Ya, oke. Nah, sehingga materinya ya, materi reaksi-reaksi monosakarida itu saya hapuskan di materi karbohidrat. Saya hanya lebih mengisi karbohidrat itu dengan struktur-strukturnya saja, memperkenalkan struktur ya, agar nanti kalau ketemu tidak merasa asing. Saya kuliah nggak pernah dikasih tahu gitu ya, nanti menyalahkan dosen kimia organiknya bagaimana kok nggak memberi bekal gitu ya. Jadi ini saya beri bekal meskipun terbatas atau sedikit. Jadi reaksi-reaksi monosakaridanya itu tidak saya berikan. Jadi mahasiswa nanti bisa belajar sendiri sambil praktikum misalnya.
pada penentuan kadar pati itu yang terjadi adalah reaksi-reaksi monosakarida pakai Fehling ya. Fehling B itu adalah reaksi-reaksi dari monosakarida. Baiklah, itu tadi satu unit namanya monosakarida. Oh ya, sebelum saya lanjut, kalau L kecil sama D kecil itu kan dextro sama levo ya, dextro sama levo. Jadi di dunia karbohidrat, ini juga yang termasuk saya pangkas materinya, senyawa yang memiliki sekiral ya, senyawa yang memiliki sekiral, senyawa yang memiliki sekiral, ya ke depan lagi ya. Jadi senyawa yang memiliki atom karbon kiral nanti akan memutar bidang polarisasi cahaya. Ya, apa tobu itu? Aduh. Itu biasanya kuliahnya di kimia fisika. Ya. Jadi nanti akan ada alat namanya polarimeter. Jadi senyawa yang punya karbon kiral itu bisa memutar sudut datang dan sudut perginya sinar yang kalau melewati larutan ya, larutan yang ada karbon kiralnya nanti sinarnya akan dibelokkan, bahkan diputar. Nah, D kecil itu namanya dextro. Nanti akan memutar bidang polarisasinya ke kanan. Jadi bidang polarisasi sinarnya ke kanan. D itu dextro. Memutar bidang polarisasi ke kanan. Di bukunya ini ada satu pertemuan sendiri ya untuk menerangkan ini ya, proyeksi maupun ini ya. L itu levo. Berarti memutar bidang polarisasi ke kiri. Nah, ya. Jadi nanti konsentrasi larutan karbohidrat itu bisa diuji dengan perputaran bidang polarisasinya. Jadi konsentrasinya itu akan pemutar besar kecilnya bidang putar polarisasinya itu tergantung konsentrasi senyawa. Maka bisa dipakai untuk uji. Ya. Jadi nanti kalau ada nama karbohidrat, ada tulisan D kecilnya, itu memberitahu pada kita bahwa senyawa itu memutar bidang polarisasi ke kanan. Jika ada L kecilnya, maka itu memberitahu kita bahwa karbohidrat tersebut memutar bidang polarisasi ke kiri. Kalau D besar sama L besar tadi sudah saya terangkan, tidak ada kaitannya dengan ini ya, tidak ada kaitannya dengan sinar. Hanya itu perjanjian saja. Apakah menarik sampai di sini kuliah karbohidratnya? Kuliah karbohidrat itu mendayu-dayu ya, materinya banyak sekali kalau dituruti. Makanya jadi satu mata kuliah kalau di jurusan teknologi pangan. Disakarida. Kalau dua molekul monosakarida bergabung ya, maka akan terbentuk molekul yang namanya disakarida. Saya tidak menuliskan ya. Baiklah, saya tuliskan bagaimana bergabungnya. Saya akan coba sebentar. Nah, jadi nanti jika dua molekul, misalnya saya contohkan glukosa bergabung. Nah, ini contohnya. Di sini saja contohnya ya. Jadi disakarida yang pertama adalah maltosa, terbentuk dari 2 unit
glukosa yang bersambung. Ya, ini glukosa ya, Mbak dan Mas. Ini adalah molekul glukosa. Ini kok hilang? Ini fotokopi jadi ini hilang. CD ini. Ya. Ini O kan. Ya. Glukosa. Tadi kalau OH-nya ke bawah kan perjanjiannya alfa ya Mas ya. Halo. Iya, Diam saja. Nah, ya ke bawah. Makanya ini alfa. Kalau OH pada karbon nomor 1, ini nomor 1 ya. Bentar saya ganti merah dulu. Ini karbon nomor 1 jangan lupa. Karena ini aslinya dari aldehid. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang nomor 2 ini satu aksen gitu ya. Satu aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen. Nah, gugus OH pada unit glukosa yang pertama itu akan menggabung ya. Menggabung dan mengeluarkan satu molekul air minus H2O ini ya, minus H2O. Ya, perhatikan ini ke bawah ya. Ke bawah. Bawah tuh ya, ini akan mengikat dan kehilangan satu molekul air ini minus H2O. Maka ini kan jadi O. O-nya dari yang nomor 1 ini. O-nya ke bawah ya. Kalau ini ada 2 molekul glukosa, ini OH-nya ke bawah. Nah, jadi makanya ikatannya ke bawah. Nah, ikatan ini C pada glukosa pertama dengan C pada glukosa kedua itu merupakan ikatan. Ini karbonnya nomor 1, yang molekul kedua karbonnya nomor 4. Berarti ikatannya adalah 1,4 aksen alfa. Ya. Ini nomor 4 aksen ya. 4 aksen, ini nomor 1 karbon nomor 1 ya. Karbon nomor 1 dari molekul glukosa pertama dengan karbon keempat pada molekul glukosa yang kedua. Makanya ini ditambahi absen itu untuk penanda. Artinya karbonnya pada senyawa yang berbeda ya. Jadi ini karbon nomor 1 untuk senyawa pertama dan ini karbon keempat untuk senyawa yang kedua ya. Strip alfa. Jadi ikatannya disebut ikatan 1,4 aksen alfa. Ya, ikatannya disebut ikatan glikosida ya. Nah, ini. Jadi kalau 2 molekul glukosa bergabung ya, akan membentuk molekul baru yang namanya maltosa ya. Kalau alfa D glukosa ketemu alfa D glukosa bergabung, itu namanya molekul adalah maltosa. Ikatannya 1,4 aksen alfa. Gitu ya penjelasan pembentukan disakaridanya. Nah, di kehidupan sehari-hari bukan dibuat, maltosa bukan dibuat. Maltosa itu hasil hidrolisis pati. Jadi bukan 2 glukosa disambung jadi maltosa, begitu bukan ya. Nah, ini kan hanya menganalogikan terbentuknya ya, terbentuknya disakarida dengan proses tadi. Oke, jadi pati Anda kenal pati ya. Pati itu kalau dihidrolisis, dipotong-potong, nanti akan membentuk tidak langsung jadi glukosa. Jadi maltosa dulu baru menjadi glukosa. Maltosa ini sudah manis ya. 2 unit sakarida itu kalau disambung sudah manis. Jadi kalau pati sendiri tidak manis. Kalau sudah dihidrolisis jadi maltosa itu manis. Kalau maltosa pengen dihidrolisis lagi menghasilkan glukosa, ya itu maka si glukosa juga merupakan gula yang manis. Ada pertanyaan?
Silahkan dicermati. Ibu istirahat sebentar. Silahkan jika ada pertanyaan. Ibu sudah kuliah bermenit-menit loh ini ya. Ya, saya tunggu. Masa ya kalian cuma mengikuti tok, nggak ada keinginan untuk belajar ya. Ya, jadi kalau gula sekarang pati dihidrolisis menjadi glukosa itu dilakukan pada pembuatan gula cair ya, gula cair. Kalau punya pati murah gitu ya, pati murah bisa dibuat gula. Bisa secara enzimatis atau bisa dengan reaksi kimia biasa. Ya. H plusnya itu katalisator ya, katalisatornya asam. Anda sudah praktikum pati toh? Menghidrolisis pati itu memotong-motong pati menjadi glukosa dengan batalan katalisator yaitu asam atau boleh pula menggunakan enzim. Oke, maltosa. Kemudian di sakarida yang kedua yaitu selobiosa. Nah, jadi hanya beda alfa beta, sudah strukturnya berbeda ya. Perhatikan di sini saya tidak nulis reaksinya, langsung hasilnya ya. Jadi kalau glukosanya beta, beta D glukosa, maka karbon nomor 1 itu hanya ke atas. Nih, ke atas. Maka kalau menyambung dengan dengan glukosa berikutnya, ikatannya ini beta D glukosa. B14 aksen beta, ini nomor 1, ini nomor 4 aksen. Karena ininya beta, maka dia ke atas. Loh, apa beda atau beda? Nanti kalau sudah ketemu selulosa baru akan terlihat bedanya. Ya. Oke. Jadi maltosa sama selobiosa itu hanya berbeda pada ikatan 14 aksen alfa untuk maltosa dan 14 aksen beta untuk selobiosa. Nah, kalau laktosa itu 2 unit yang terdiri dari D-galaktosa dan D-glukosa. Ya, ini gula susu bayi itu laktosa. Ya. Maka susu bayinya diberi merek apa? Laktogen gitu ya. Ini gula susu laktosa. Ini strukturnya, silahkan dipelajari. Glukosa yang masih tersisa satu yaitu sukrosa, gula tebu. Gula pasir yang diperoleh dari tebu itu namanya gula sukrosa. Ya. Sukrosa. Nah, sukrosa itu gabungan 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Nah, ini cincin 5 anggota itu ini. Ya. Nah, karena apa? Karena gugus keton itu di karbon nomor 2. Nah, jadi nggak mungkin jadi 6 cincin, tapi maksimum adalah 5 cincin beranggota 5 ya. Nah, perhatikan, Anda juga bisa nulis sendiri reaksi penggabungannya. Jadi, 1 molekul glukosa berikatan dengan 1 molekul fruktosa, jadilah molekul sukrosa. Gula pasir ya ini ya, gampang mengingat-ingatnya. Gula pasir. Ada pertanyaan?
sudah empat-empatnya ya. Jadi kalau maltosa sama selobiosa itu dua-duanya terdiri dari glukosa. Tetapi mulai dengan sukrosa, kemudian satu lagi apa tadi, laktosa, maka terdiri dari dua jenis yang berbeda. Yang satu glukosa, yang satu galaktosa tadi ya, yang apa itu? Laktosa ya. Kemudian kalau sukrosa yang satu glukosa, yang satu fruktosa. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang polimernya. Polimernya karbohidrat adalah polisakarida golongannya ya. Poli itu banyak. Nah, jadi polisakarida itu banyak satuan. Ikatannya apa? Ya glikosida tadi, CO tadi. Nah, kemudian dari polisakarida ini bisa dibuat senyawa apa? Nah, reaksi-reaksinya seperti apa? Nah, reaksinya yang penting adalah hidrolisis untuk menghasilkan monosakarida. Ya, oke. Sekarang polisakarida itu ada beberapa macam, yang di sini ada saya tuliskan 2 macam saja. Jadi polisakarida itu ada apa? Yang satu mati ya. Yang satu selulosa. Ya. Masih ada yang lain ya, di kuliah ini saya masukkan 2 saja, pati dan selulosa. Oke, yang selulosa ya. Selulosa itu polimer rantai lurus ya. Ikatannya 14 aksen beta. Ya, perhatikan. Tadi ada selobiosa itu hanya 2 unit. Kalau selulosa itu ratusan unit. Jadi hanya berbeda ini. Nanti yang pati itu alfa. Nanti sudah punya sifat yang sangat berbeda. Nah, ini kan beta atas. Jadi ini masih diteruskan di ST ya. Ratusan unit selulosa. Ya, jadi perhatikan ikatannya 14 aksen beta. Glikosida ya. Oke. Nah, selulosa itu kalau dihidrolisis sempurna ya, lengkap itu artinya sempurna, akan menghasilkan glukosa ya, tinggal potong-potong toh, ini unit-unitnya ini dipotong. Ya, akan terbentuk unit-unit tunggal atau monosakarida. Ya, karena aslinya tadi misalnya selulosa itu dari selobiosa ya, OH-nya ke atas, maka nanti kalau dipotong-potong ya akan jadi glukosa lagi. Beta D glukosa. Selulosa ya. Oke, lanjut pati. Nah, pati sendiri itu masih bisa dikelompokkan menjadi pati yang larut itu 20% dan yang 80% itu amilopektin, itu tidak mau larut dalam air. Ya, coba saja kalau Anda di rumah punya pati ya, masukkan ke air, larut enggak? Enggak bisa larut. Apa iya Bu? Silahkan dibuktikan sendiri di rumah ya. Nah, amilosa merupakan rantai lurus ya. Jadi kalau glukosa sambung menyambung ratusan unit, ikatannya 14 aksen alfa ya. Itu merupakan fraksi amilosa. Rantai lurus, kemudian ikatannya alfa ke bawah ya. Oke. Jadi amilosa ini nanti kalau dihidrolisis ya sama menjadi glukosa. Oke, ya.
ya, ikatan alfanya sudah saya tunjukkan di sini ya. Ini ikatannya alfa. Ya, ini kan ikatan 14 aksen alfa D glukosa. Itu amilosa, polimer ya, polimer. Nah, kalau pengen dipecah-pecah, amilopektin dulu. Kalau amilopektin, nah ini tambahannya, akan ada rantai cabang ya. Jadi kalau ini nomor 1, ini nomor 4 aksen. Ya, ini nomor 1, ini nomor 6 ya. Merupakan rantai utamanya amilopektin, rantai lurusnya itu di 14 aksen alfa D glukosa. Tetapi yang amilopektin itu punya cabang. Jadi nanti molekulnya akan lebih besar. Nah, karena ada cabangnya. Nah, ini cabangnya di karbon nomor 6 dan nomor 1 atau 16 aksen alfa glikosida. Ada yang mau bertanya tentang amilosa, amilopektin? Nah, ini untuk menggambarkan amilopektinnya ya. Nah, yang rantai lurus itu mirip dengan pembentukan amilase ya. Ya, ini rantai lurus. Nah, ini. Ya, ini rantai lurusnya. Nah, tapi pada posisi tertentu ini cabang toh. Ini cabang. Membentuk lagi. Nah, ini kan cabang, ini lurus. Ini cabang, dan seterusnya ya. Jadi molekul amilopektin ini besar ya, besar. Kalau yang saya praktikum kimia organik di kelas saya kemarin, saya kirimi unitnya ya, amilosanya berapa, amilopektinnya berapa, untuk senyawa pati yang dari sumber yang berbeda, dari pati jagung, beda dengan pati kentang, beda dengan pati umbi-umbian, itu jumlah unitnya ada di textbook ya. Nanti kalau yang tertarik karbohidrat bisa belajar. Textbooknya ada di perpustakaan pusat. Tebal sekali itu ngurus karbohidrat lebih dari 1000 halaman. Nah, jadi kalau amilosa maupun amilopektin dihidrolisis hasilnya adalah glukosa. Kalau sempurna ya. Nah, tapi kalau selulosa sama, selulosa juga kalau dipotong akan menjadi glukosa, dipotong sempurna. Nah, selulosa ini kan karbohidratnya kayu ya, kayu itu kan keras. Maka selulosa itu sumber-sumber utamanya adalah tanaman berkayu. Bisa kayu lunak, bisa kayu keras ya. Kayu lunak itu apalah? Batang jagung itu kan ya. Selulosa itu meskipun tegak itu, yang menegakkan itu lignin, tegak ya, tetapi ya nanti kalau lebih mudah dihidrolisis dibanding kayu jati yang keras sekali kan ya. Kayu jati, pernah lihat kayu jati ya, di rumah punya kursi kan ya. Nah, tapi kalau pohon jagung itu juga selulosa, ya, tidak sekuat pati ya daya tahannya gitu. Nah, itu kalau dihidrolisis menjadi gula. Nah, tambahannya adalah menghidrolisis pati itu lebih mudah daripada menghidrolisis
selulosa. Jadi sudah banyak pabrik-pabrik itu membuat glukosa dari pati. Ya, dari pati. Nah, kalau selulosa mau dipotong-potong ya jadi gula, tetapi ini motongnya susah. Sampai sekarang masih merupakan studi ya, bagaimana menghidrolisis selulosa ini masih banyak yang mengembangkan. Ya, kalau pakai enzim ini kok susah gitu ya. Hasilnya belum memuaskan sampai sekarang. Membuat gula dari selulosa. Nah, selulosanya kan macam-macam. Rumput di pinggir jalan itu juga selulosa. Ya. Jadi sekarang di negara kita itu masih ada perkembangan ya, riset-riset berbasis selulosa. Selulosanya ini biasanya limbah ya. Limbah pertanian ya, batangnya jagung itu kan limbah. Ya. Kalau diusahakan nanam pohon sawit ya, nanti pelepah sawitnya itu kan selulosa ya, bisa diuji kandungan patinya berapa ya. Itu sampai sekarang masih berkutat ya, karena belum memuaskan. Sudah bisa jadi glukosa, Bu, sudah. Orang saya pernah nyoba kok. Saya pernah mencoba bersama mahasiswa itu jerami padi, itu kan selulosa, dihidrolisis. Hasilnya sedikit, masih sedikit, belum memuaskan. Di mahasiswa nanti bisa belajar itu, masih laku kok sampai sekarang juga masih belum berhasil sepenuhnya membuat glukosa dari selulosa limbah pertanian. Kalau dari limbah pertanian jangan gulanya untuk minum, nanti diolah lanjut, difermentasi jadi spiritus, jadi alkohol ya. Nah, seperti itu. Alkoholnya untuk apa, Bu? Bisa untuk bahan bakar. Jadi kalau alkohol mau diminum ya bahan bakunya jangan rumput pinggir jalan atau jerami padi. Kalau gula cair kemudian nanti mau dibuat alkohol untuk minuman, itu bahan bakunya yang layak untuk dimakan. Ya, yang layak. Jadi merupakan senyawa standar ya, standar untuk makanan. Ya, karena ada bahan yang bisa untuk selain makanan, terus dipakai untuk memasak. Ya, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih terbuka ya, kalau mau riset hidrolisis selulosa itu masih sangat terbuka. Silahkan jika ada. Masih jam 11 kurang 2 menit jam saya. Jadi masih 50 menit. Jadi baru terisi 2 jam. 2 kali 60 menit ya. Karena saya tadi masuk mulai, belum ada ya. Saya tadi masuk jam 9.30. Ini mau jam 11. Jadi baru 90 menit saya. 90 menit. Kalau 2 SKS itu 100 menit ya. Masih kurang 10 menit kalau 2 SKS.
Jadi dari materi ini saya pengen memberi gambaran kepada mahasiswa bahwa bisa dibuat banyak senyawa baru dari bahan-bahan karbohidrat. Ya, misalnya sekarang terkait kepentingan penyediaan energi nasional ya, untuk mengatasi nantinya pada tahun entahlah tahun berapa, prediksi-prediksi sudah diberikan ya, bahwa jika minyak buminya akan berkurang dan berkurang dan berkurang ya, suatu saat kita harus menyediakan energi alternatif selain berbahan baku minyak bumi. Karena saya mengajarnya kimia organik, tentu saja saya ya akan membahasnya dari sisi bahan-bahan organik. Karena bisa jadi penyediaan energi kan berbahan dasar hidrogen ya, nah itu bukan bidang kimia organik ya. Kalau pakai hidrogen nanti ada mata kuliah lain yang akan membahasnya. Nah sekarang yang berbahan dasar senyawa-senyawa organik ya. Nah apa toh selain alkana ya, kalau minyak bumi itu kan alkana ya. Selain alkana, senyawa apa yang bisa digunakan sebagai bahan bakar kan begitu. Nah, sebagai contohnya adalah alkohol ya. Alkohol merupakan bahan bakar yang bagus ya. Nah, alkohol bisa disintesis dari glukosa. Ya. Maka kita bisa membuat alkohol sebagai bahan bakar dari glukosa. Nah, glukosanya dari mana? Glukosa ya enak-enak untuk diminum atau untuk bahan pangan, kok kenapa dibuat alkohol? Nah, ya glukosa yang berbahan dasar bukan dari bahan pangan. Jadi jangan gula pasir jadikan alkohol untuk menggantikan bahan bakar bensin, ya mahal sekali nanti jadinya. Nah, jadi rute yang dipilih adalah menggunakan bahan baku yang murah, yaitu limbah. Selulosa sekarang limbah berjuta-juta ton, ya. Limbah dari kebun sawit ya. Jadi tandan sawitnya itu kalau sudah diambil sawitnya, tandannya ya kan bisa merupakan limbah. Kalau minyaknya saja bisa 10 juta ton per tahun, maka si pelepahnya itu juga hampir sama. Masanya hampir sama dengan masa minyak sawitnya. Jadi akan ada 10 juta ton limbah pelepah sawit. Nah, untuk apa? Itu di perkebunan sawit sudah menimbulkan masalah. Masa ya dibuang begitu saja? Kalau dibakar nanti jadi kebakaran hutan ya. Ya, jadi salah satu problemnya kalau mau memanfaatkan selulosa menjadi gula ini adalah problem hidrolisisnya. Kalau gula menjadi alkohol, prosesnya sudah gampang, sudah established, artinya sudah dikuasai dengan hasil yang sangat bagus. Tetapi merubah selulosa menjadi glukosa sampai sekarang konversinya masih sangat kecil. Ya bayangkan kayu dirubah menjadi gula. Itu sampai sekarang masih terbuka ya. Jadi jika mahasiswa pengen mengembangkan merubah selulosa menjadi glukosa ya, itu penelitian masih banyak dibiayai oleh institusi-institusi penyedia dana penelitian. Ya, oke. Kalau dari pati juga hasilnya sudah sangat bagus. Gula cair yang sekarang banyak beredar di pasaran itu berasal dari pati, misalnya pati singkong itu dirubah menjadi gula, itu sudah ada di pasaran. Ya, dari umbi-umbian juga bisa gitu ya. Nah, tapi kalau yang mengkonversi gula dari selulosa itu sampai sekarang hasilnya belum memuaskan sampai sekarang. Ya, jadi selulosa itu bisa dibuat
bisa dibuat gula, gitu ya. Nah, kemudian pati tadi juga sudah ya. Nah, kemudian saya mau nambahkan lagi. Waduh, tadi lupa nggak di recording ya? Oh, di recording ya. Recording stopped. Saya mau sedikit menambahkan ya, terkait dengan materi minggu depan. Jadi minggu depan kan materinya itu bahan kimia dari biomasa. Nah, itu luas sekali sebenarnya pembahasannya. Jadi nanti mahasiswa akan kami kirimkan jurnal dan mahasiswa harus membuat tulisan ya. Jadi materinya nanti berbentuk tugas ya. Tapi sebelumnya akan saya beri rambu-rambu harus seperti apa gitu ya. Minggu depan tapi itu ya materi tentang tugas itu ya, yang topiknya bahan kimia dari biomasa. Ya. Jadi minggu depan itu materinya bahan kimia dari biomasa ya, tentunya materinya akan saya sampaikan minggu depan. Tapi sebenarnya di bidang karbohidrat ini saya mau lanjutkan contoh ya untuk menambah. Jadi materinya sebenarnya luas sekali. Jadi materi minggu depan jadi bahan kimia dari biomasa. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya luas sekali pembahasannya. Apakah hanya mengambil bahan kimia dari biomasa, bahan kimia tertentu ya, bahan kimia penting dari biomasa ya. Bahan kimia tertentu dari biomasa atau ya konversi biomasa menjadi bahan kimia. Ya. Jadi ada dua paparan ya, ya. Jadi yang pertama ya. Jadi ada bahan tertentu, bahan aktif atau bahan kimia tertentu ya, bahan kimia penting yang terdapat dalam suatu biomasa. Sehingga nanti perlu diekstrak, diambil. Ya, perlu diambil. Misalnya ada vitamin A dalam minyak sawit. Minyak sawit itu aslinya berwarna merah ya. Karena mengandung vitamin A. Ya. Nah, jadi ini satu, bahan kimia penting tertentu terdapat dalam suatu biomasa, maka perlu studi, perlu teknik untuk pengambilannya, teknik ekstraksinya, teknik pengambilannya itu bagaimana. Ya, dan bahan kimia apa saja yang terdapat dalam biomasa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen punya bahan kimia tertentu, apakah bisa dikonversi dari suatu biomasa? Contohnya yang tadi, yang ini yang mau saya contohkan hari ini. Yang ini besok ya, yang nomor 1 ini di pertemuan berikutnya. Yang ini hari ini yang konversi dulu karena terkait sama karbohidrat ya. Karbohidrat. Jadi kalau kita punya kayunya berupa limbah. Misalnya pelepah sawit ya. Kayu itu bisa keras karena mengandung selulosa dan lignin. Nah, yang berserat itu selulosa, tetapi kayu bisa keras karena ada perekatnya. Perekatnya namanya lignin. Kalau kayu keras itu ligninnya banyak.
Kalau kapas itu juga selulosa, tapi ligninnya hampir nggak ada. Kapas ya, tahu kapas ya. Ligninnya nggak apa, makanya lembek. Meskipun dia tidak mudah diputuskan, ya kapas itu kan lembek, kalau kita pegang kan lembek, tetapi kalau diputus kan susah. Ya, jadi salah satu sifat selulosa itu sulit untuk dipatahkan, diputuskan rantainya. Kayu yang untuk meubiler, meja, kursi, itu namanya kayu keras. Ligninnya banyak. Jerami padi itu bisa tegak. Itu karena ada ligninnya. Ligninnya sekitar 15% dalam jerami padi. Saya pernah penelitian ya. Saya pernah penelitian tentang jerami padi. Ternyata ligninnya sekitar 15%. Nah, baik lignin maupun selulosa itu bisa dimanfaatkan untuk disintesis, dikonversi menjadi bahan kimia. Nah, jadi apa, Bu? Nah, tadi kan kita sudah belajar kalau selulosa ini dihidrolisis menjadi glukosa. Glukosa difermentasi menjadi alkohol. Ini fermentasi. Oke, tapi ini ya, memisah selulosa dengan lignin itu juga perlu pemisahan ya. Jadi limbah berbasis kayu ya, bisa jerami padi, bisa jerami jagung ya, batang jagung, bisa pelepah sawit ya, atau serabut sawit ya. Nah, ini limbah ini mengandung selulosa dan lignin. Nah, proses pemisahannya ini juga sebuah studi di sini. Jadi ini dipisahkan jadi selulosa dan lignin. Masing-masing punya kegunaan. Lignin untuk apa? Banyak gunanya lignin, banyak. Salah satunya nanti bisa dibuat deterjen. Ya, deterjen. Jadi nanti namanya adalah sodium lignosulfonat. Nah, jadi deterjen berbasis lignin. Ya, ini saya studi hasilnya sedikit sekali. Ya, waktu itu saya pengen membuat deterjen, bukan deterjen, surfaktan berbahan baku lignin. Ligninnya berdasarkan limbah jerami padi, limbah ya. Nah, surfaktannya pengen saya injeksikan di kilang minyak ya. Waktu itu niatannya begitu, tapi hasilnya ternyata sangat kecil ya. Oke. Nah, tetapi kalau yang rute selulosa menjadi alkohol itu rute yang sangat potensial dikembangkan. Kenapa? Pelepah limbah sawit itu berjuta-juta ton ya. Nah, yang paling krusial untuk dipelajari adalah di sini. Hidrolisis ini masih sampai sekarang banyak sekali sudah dipelajari, baik dari konversi kimiawi ya, secara kimiawi menggunakan suhu, menggunakan bahan kimia untuk menghidrolisis, sampai ahli-ahli biokimia. Ahli biokimia menghidrolisis menggunakan enzim-enzim, diproduksi enzim berbagai mikroba, sampai sekarang juga belum memuaskan. Nah, ini PR besar ya, karena ini merupakan sumber energi yang sangat potensial ya, limbah sawit. Selama perkebunan sawitnya masih seperti sekarang ya, sekarang itu sudah mencapai puluhan juta, kayaknya 10 juta kalau saya tidak salah. Ya, 10 juta ton per tahun, maka limbah kayunya juga sangat hebat. Nah, ini potensial sekali untuk menjadi energi ya. Alkohol ini nanti jadi bahan bakar. Nah, tentunya juga tidak selalu jadi bahan bakar ya. Alkohol bisa jadi bahan kimia untuk disintesis senyawa yang lain. Tapi jangan diminum ya, anak-anak ya. Mahasiswa semua jangan minum alkohol yang bahan bakunya limbah sawit gitu ya, kotor itu ya, tidak layak untuk diminum. Ya. Ya, kalau pengen minum alkohol ya yang dari
pati dasarnya ya, alkohol dari pati itu memang pati adalah bahan pangan. Oke, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan tentang kaitannya ini bahan kimia, chemical from biomass, bahan kimia dari biomass. Ini sebenarnya mengawali mata kuliah kita, kajian kita minggu depan dari biomasa. Silahkan jika ada pertanyaan. Kok diem aja? Saya sudah mendownload beberapa jurnal tapi belum cukup ya untuk saya share ke mahasiswa. Sebenarnya baru dapat beberapa ya, niatan saya biar sekali share gitu ya. Jadi dalam minggu ini belum sampai minggu depan, jika sudah siap akan saya share ya, untuk Anda sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya. Tugas itu akan dikumpul nanti paling lambat saat ujian, sehari sebelum ujian. Masih tersisa 25 menit. Adakah pertanyaan? Ibu nggak akan ngasih PR deh, karena nanti akan ada tugas. Hari ini mahasiswa mengunci rapat-rapat ya. Mengunci rapat-rapat Oke, baiklah, jika nggak ada pertanyaan, Ibu tutup kuliah via Zoom-nya. Silahkan dilanjutkan belajar via bukan Zoom. Ya, monggo. Mau pakai video, mau pakai belajar dengan metode lain, silahkan. Kalau begitu Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.